Materi tadi menarik banget gak sih? Setuju banget. Itu juga bisa. Kira-kira kalau kita review bareng boleh gak sih? Boleh. Seru banget gak sih kayaknya? Kayak kita jadiin bahan diskusi aja gak sih? Oke, enaknya di mana ya? Di situ aja tuh. Ada mutingnya gitu. Boleh. Yuk. Kalian habis dari mana? Habis dari kantin ya? Iya nih, soalnya aku nanti lapar banget, makanya kita ke kantin dulu. Iya, betul banget. Iya, lapar banget. Aduh guys, gimana tadi kelasnya? Apa kita langsung mulai aja kali review materinya? Kayaknya menarik juga buat kita diskusiin ya. Ayo. Langsung aja yuk. Jadi kan tadi kita ngebahas tentang ilmu komunikasi kan. Nah, ilmu komunikasi itu kan ada salah satu ilmu yang memang mempelajari bagaimana nih manusia itu saling berkomunikasi ataupun bertukar informasi. Nah, terus di ilmu ini juga ngebahas tentang bagaimana sih pesan itu dibuat, terus dikirimkan ataupun diterima sehingga bisa dipahami sama semua orang. Tapi tadi itu ternyata di ilmu komunikasi ada model komunikasi atau salah satu ilmuwan yang memang menjelaskan terkait model komunikasinya. Salah satunya yaitu ada menurut si Wilbur Scrum. Nah, komunikasi itu katanya terjadi ketika orang yang mengirimkan pesan atau bisa disebut juga komunikator dan orang yang menerima pesannya atau disebut juga dengan komunikan memiliki pemahaman atau makna yang sama nih terhadap pesan tersebut. Nah, kalau kita bisa artikan nih, komunikasi itu bukan hanya sekadar berbicara ataupun bertukar pendapat doang, tapi komunikasi juga merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan nih untuk apa? Untuk memberikan informasi, mempengaruhi cara berpikir, mengubah pendapat, terus juga bisa mengubah perilaku seseorang gitu. Nah, tadi kan Pipit udah mention tentang si Wilbur Scrum ini kan. Nah, aku penasaran siapa sih Wilbur Scrum ini? Jadi aku searching nih di internet. Nah, ternyata si Wilbur Scrum ini adalah seorang pakar komunikasi asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Komunikasi Modern. Nah, beliau ini lahir pada 5 Agustus tahun 1907 di Marietta, Ohio, Amerika Serikat, dan beliau meninggal pada tanggal 27 Desember 1987, guys. Dia meninggal di Honolulu, Hawaii. Nah, ia merupakan seorang akademisi dengan latar belakang ilmu politik dan sastra Amerika yang kemudian menjadi pelopor dalam studi komunikasi dan media massa. Nah, Scrum juga dikenal karena model komunikasi Scrum yang bersifat sirkular dan dua arah. Jadi model ini tuh di sini menekankan pertukaran peran antara pengirim pesan atau encoder dan penerima pesan yaitu si decoder. Nah, sehingga keduanya dapat saling mengirim dan menerima pesan untuk menciptakan kesamaan makna. Itu sih yang dikatain dari internet. Oh iya, tadi juga dijelasin kalau model komunikasi Wilbur Scrum ini merupakan salah satu model ilmu komunikasi yang menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah atau sirkular. Nah, dalam model ini, komunikasi itu nggak hanya berlangsung dari pengirim pesan kepada penerima, tetapi juga melibatkan feedback dari penerima pesan kepada pengirim. Nah, menurut Scrum juga, biar komunikasi itu dapat berjalan efektif, kita harus memiliki kesamaan pengalaman. Nah, semakin besar kesamaan pengalaman yang kita miliki, maka semakin mudah juga pesan dipahami dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Nah, di model ini juga tuh terdapat unsur penting, yaitu yang pertama ada sender atau encoder, yaitu sebagai pihak yang mengirimkan pesan, dan yang kedua itu ada message atau pesan yang disampaikan, yang ketiga itu ada channel, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat adalah receiver atau decoder sebagai orang yang menerima pesan dan menafsirkan pesan. Dan yang kelima ada feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan kepada pengirim pesan. Dan yang terakhir itu ada field of experience atau latar pengalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh kedua pihak. Nah, keunikan model Scrum ini terletak pada adanya proses pertukaran pesan. Jadi si pengirim bisa menjadi penerima dan juga penerima bisa menjadi pengirim.
Oleh karena itu, komunikasi ini tuh dianggap berhasil apabila kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Seperti itu sih yang aku catat. Sebenarnya aku udah cukup paham sih sama materinya. Cuma emang ada beberapa hal yang kayaknya perlu ditekankan deh gitu. Kalau kira-kira kita kaitin sama study case yang ada, terus juga dikaitin sama teori si Wilbur-Scrum, kira-kira oke gak sih? Oke banget. Siapa kira-kira yang mau jelasin study case-nya, ada gak sih? Biar kita tuh bisa makin paham gak sih? Betul. Kok gue? Tapi oke deh. Nah, gue punya topik yang menarik nih buat study case ini. Nah, Untirta ini belum lama dia ngeluarin kebijakan tentang smart gate parking. Tapi kadang smart gate parking ini bukannya bikin efisiensi ataupun parkingnya ini supaya cepet, tapi bikin struggle. Kalian pernah tahu nggak kemarin itu antriannya sampai ke gedung FEB? Nah, sedangkan harusnya ada kayak sosialisasi ataupun seperti pemberitahuan lah. Di Untirta ini mereka itu cuma poster digital doang tahu. Nah, itu kan cuma komunikasi satu arah kayak gitu. Nah, menurut gua ini tuh bisa kita kaitin juga sama Wilbur Scrum ini. Kenapa? Karena di situ ada channel, terus ada decodingnya, ada encodernya, terus ada tentang latar belakang pengalaman juga. Nah, menurut gua itu bisa kita kaitin sama Wilbur Scrum ini. Tapi dari studi kasus yang Vicky jelasin, ada yang bisa ngejelasin nggak? Kan tadi ada beberapa unsur penting ya di dalam model Wilbur Scrum ini. Nah, ada yang bisa menganalisis nggak yang mana sender, mana channel, message, dan lain-lainnya? Yang bisa jelasin nggak? Aku mau coba jelasin. Jadi setahu aku di model Scrum ini kan yang pertama ada sender ya, atau encoder. Nah, berarti sender atau encodernya itu unit teknologi informasi dan pengelolaan smart gate parking. Terus yang kedua itu ada message. Message itu panduan registrasi kendaraan, penggunaan barcode, dan juga prosedur penanganan kendala. Dan yang ketiga itu ada channel. Channelnya itu berupa Instagram. Terus ada decoder juga. Decodernya itu mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan. Lalu ada field of experience. Nah, awalnya itu kan tidak terjadi overlap ya, tapi karena adanya smart gate ini dibuatkan dengan kesesuaian kapasitas mahasiswa parkir. Terus ada feedback. Feedbacknya itu keluhan, antrian panjang, dan meningkatnya permintaan bantuan. Lalu juga ada re-encoding, pesan disederhanakan dengan bahasa sehari-hari, video, simulasi, dan demonstrasi langsung. Dan yang terakhir itu ada hasilnya, antrian berkurang, tingkat adopsi meningkat, dan juga komunikasi dua arah mulai terbentuk. Itu sih setahu aku. Oh gitu, jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu model Wilbur Scrum itu banyak banget dipakai ya. Contohnya kita saat ini juga masuknya ke model Betul. Nah, Jadi kayak gitu, jadi kayak kenapa seru banget sih pembahasan tambahan kita abis kelas kayak gini tuh. iya Kayak nambah insight baru nggak sih? benar-benar karena review materi habis kelas tuh seru banget dan Benar-benar. efektif gak sih? Jadi kita makin masuk ke otak. Ya, jadi makin paham lah ya. Iya, betul. Terima kasih banyak ya Iya, teman-teman. Terima kasih juga. guys. Sumpah. Kasus ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi smart gate parking dipengaruhi oleh kesesuaian field of experience antara komunikator dan komunikan. Strategi re-encoding melalui penyederhanaan bahasa dan pendampingan langsung mampu meningkatkan pemahaman serta keberhasilan adopsi sistem.